Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini, guys. Oke. Bab 777, tidurlah dengan istrinya. Sun Wancang memuntahkan seteguk darah. Membunuh tidak ada gunanya, tapi orang yang baru saja akan membunuh orang adalah anggota keluarga Sun mereka, dan keluarga Sun merekalah yang mengambil tindakan. Tapi yang lain hanya menghindar, hanya bertahan. Adapun pembunuhan, itu adalah keluarga Sun yang saling membunuh. Ini hatinya dipenuhi kesedihan dan matanya dipenuhi amarah. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Yang bisa saya lakukan hanyalah mencabut gigi saya dan menelannya di perut saya. He Pengfei juga menjadi tenang saat ini. Wah, siapa kamu? Qi Yuan menunjuk ke arah Jiang Nisan di sebelah He Pengfei. Wanita ini terlalu banyak bicara. Jiang Nisan memandang Qi Yuan seolah-olah dia sedang melihat dewa kematian. Kakinya mulai gemetar, dia menutup mulutnya dan tidak berani berbicara. Sun Qi baru saja mengucapkan beberapa patah kata, dan Qi Yuan meminta keluarga Sun untuk memilih siapa yang akan mati. Jika dia terus berbicara sekarang, dia khawatir Qi Yuan akan membunuhnya secara langsung. Maka dia tidak akan pernah berbicara lagi, dan tidak akan pernah berbicara terlalu banyak. Dia segera bersembunyi di belakang He Pengfei. He Pengfei menarik napas dalam-dalam dan menatap Qi Yuan. Siapa kamu? Sudut mulut Qi Yuan melengkung dan dia perlahan berjalan menuju He Pengfei. Ketika He Peng melihat Qi Yuan begitu sombong, dia langsung menunjukkan kewaspadaan dan kemarahan. Hancurkan dia, dia berteriak ke sisinya, suara mendesing. 4 pengawal melompat ke belakang He Pengfei, menghalangi jalan Qi Yuan. Qi Yuan mengangkat alisnya. Apakah kamu ingin belajar dari mereka? Dia mengangkat tangannya dan menunjuk pengawal matahari di tanah. 3 dari mereka tewas dan 1 berlutut di tanah tidak bisa bergerak. Ekspresi keempat orang itu sedikit berubah. Tetapi segera mereka mengepalkan tangan mereka dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka memukul langsung kepala Qi Yuan. Wajah Qi Yuan tidak berubah sama sekali. Dia hanya berbalik sedikit ke samping, menghindari keempat orang itu, dan mendatangi He Pengfei. He Pengfei tercengang. Dia tidak menyangka keempat orang itu tidak menghentikan Qi Yuan. Sekarang dia ada di tangan Qi Yuan. Haruskah dia? Dia melihat tubuh Sun Qi. Qi Yuan mengangkat tangannya dan menepuk wajah He Pengfei. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. He Pengfei tiba-tiba menghela nafas lega. Bang! Lutut Qi Yuan tiba-tiba terangkat tanpa peringatan dan langsung mengenai selangkangan He Pengfei. Aduh! He Pengfei langsung terpana dan berteriak seperti babi yang disembelih. Seluruh tubuhnya terasa seperti ditabrak kereta berkecepatan tinggi, dan ada rasa sakit seperti hancur. Bahkan ada cairan kuning yang mengalir keluar dari bawah. Qi Yuan mengangkat tangannya dan menepuk wajah He Pengfei lagi. Beraninya kamu menikahi adik iparku? Apakah kamu punya cukup nyawa? Berdebar, He Pengfei duduk di tanah, menutupi selangkangannya, berguling dan melolong kesakitan. Keempat pengawal He Pengfei berdiri di belakang Qi Yuan. Mereka semua tercengang. Mereka tidak pernah mengira Qi Yuan akan begitu sombong dan kejam. Ah! Jiang Nisan berteriak di bawah tekanan, dan kemudian melihat ke dalam hotel, cepat dan seseorang akan melindungi Dong Hei. Saat ini, semua orang di aula ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pemilik sebenarnya tidak muncul? Qi Yuan ini telah membuat takut semua orang yang hadir. Terutama karena dia tidak kenal ampun dan sangat kejam. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah ada tekanan besar yang tidak terlihat datang dari belakang mereka. Mereka semua menoleh untuk melihat, dan 2 lelaki tua berbaju abu-abu muncul di belakang semua orang. Mereka mengenakan jas tunik abu-abu, sepatu kain abu-abu,
dan rambut serta alis seputih salju, seperti dua makhluk abadi. Mereka berjalan tidak tergesa-gesa atau lambat, dan terlebih lagi dengan lembut, tapi hal itu membuat mereka merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Banyak orang yang pemalu telah duduk di tanah, dan yang lainnya mundur ke sekeliling. Qi Yuan berdiri di sana, tampak sangat tiba-tiba. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Dua lelaki tua berpakaian abu-abu mendatangi He Pengfei. Salah satu dari mereka menepuk He Pengfei 2 kali. Rasa sakit He Pengfei mereda dan dia berhenti melolong. Tetapi pakaiannya basah kuyup dan dia terjatuh ke tanah. Kedua orang itu memandang Qi Yuan, panggil tuanmu untuk keluar. Sudut mulut Qi Yuan melengkung, suami kami bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang kecil sepertimu. Nada suaranya menghina dan dia mengabaikannya begitu saja. Faktanya, kedua orang itu sudah lama bersembunyi di ruang perjamuan, menyaksikan semua yang terjadi di sini. Bagi Qi Yuan, mereka melihat gerakan tersebut dan melihatnya dengan jelas. Qi Yuan juga melihat dua orang, tapi dia mengabaikan mereka. Faktanya, dia lebih tahu, kedua orang ini berasal dari Gerbang Merah. Grup Nancy adalah industri Hongmen. Sebelumnya, seluruh uang dari Hongke Group di kota Ningjiang diberikan kepada Nancy Group. Qi Yuan dan Ji Fei sama-sama mengetahui berita ini. Jadi kali ini tentang grup Nancy, keduanya punya lebih banyak ide. Tangkap semuanya, kedua pria berbaju abu-abu itu jelas tidak menyangka Qi Yuan begitu sombong. Mendengus, karena kamu ingin mencari kematian, maka kami akan membantumu. Setelah salah satu dari mereka selesai berbicara, dia akan mengambil tindakan. Qi Yuan tersenyum tenang. Sepertinya dua orang Hongmenmu akan mati hari ini. Kedua pria berbaju abu-abu itu terkejut, tubuh mereka berhenti, dan mereka memandang Qi Yuan, siapa kamu? Mereka jelas tidak menyangka pihak lain akan langsung memberitahu mereka bahwa di belakang panggung mereka adalah orang Hongmen. He Pengfei yang tergeletak di tanah juga gelisah. Alasan kenapa dia sombong adalah karena dia mendapat dukungan dari orang Hongmen, jadi dia tidak bermoral. Tapi saya tidak pernah menyangka pihak lain akan begitu sombong dan tidak mau memberikan muka. Para pria berbaju abu-abu saling memandang. Kedua pria itu tidak segera mengambil tindakan, tetapi mata mereka menunjukkan kesungguhan. Bantu aku berdiri dan telepon. He Pengfei memandang Jiang Nisan dan berkata. Jiang Nisan buru-buru melangkah maju. He Pengfei menyeka keringat di dahinya dan terlatih-tatih ke samping untuk menelepon. Dia kembali 10 menit kemudian dan melihat ke arah Qi Yuan. Tunggu saja, seseorang akan segera datang untuk berurusan denganmu. Melambai kedua pria berbaju abu-abu. Kedua pria itu mundur dan membantu He Pengfei duduk di kursi. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Qi Yuan menatap Zhao Guo lagi saat ini. Zhao Guo tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur 2 langkah tanpa sadar. Dan kemudian senyuman menyanjung muncul di wajahnya. Mudah untuk mendiskusikan berbagai hal, sangat mudah untuk mendiskusikan berbagai hal. Qi Yuan tersenyum dan mengangguk. Saya menyukai orang seperti Anda, dengan sikap yang baik. Zhao Guo tersenyum dan terus membungkuk. Ya, kami adalah pengusaha, dan yang kami perhatikan adalah keharmonisan dan kekayaan. Meski panik, ia tetap sengaja berpura-pura sangat tenang dan natural. Kalau begitu mari kita bahas sesuatu dengan hati-hati. Mudah diucapkan, Zhao Guo memandang Qi Yuan dan berkata, kamu benar-benar ingin berhubungan S3 kilodetik dengan istri He Pengfei, kan? Wajah Zhao Guo tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat menatap He Pengfei. He Pengfei sekarang tidak berguna. Mendengar kata-kata ini,
dia merasa sangat tertekan. Qi Yuan melihat keheningan di antara kedua orang itu dan melanjutkan, "Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa 20 miliar akan diberikan kepada Anda." Dahi Zhao Guo dipenuhi keringat dingin. "Aku juga dengar dua orang bisa bekerja sama, kan?" Qi Yuan terus bertanya sambil tersenyum. Wajah Zhao Guo menjadi pucat dan dia menatap Qi Yuan, bertanya-tanya bagaimana menjelaskannya. "Janji," Qi Yuan melengkungkan bibirnya. "Istri He Pengfei ada di sana, dan kamar He Pengfei ada di suite 777. Karena kami menunggu, pergilah tidur dengan istrinya." Dahi, seluruh penonton tercengang. Bab 778. Kamu bilang kamu menyebalkan. Tidurlah dengan istri He Pengfei. Saya memberitahu Zhao Guo nomor kamarnya. Zhao Guo tercengang. Dia adalah orang yang penuh nafsu. Tapi Qi Yuan sedikit tercengang ketika dikatakan seperti ini. "Bisakah kamu tidur? Mari kita tidak membicarakan apakah itu mungkin atau tidak. Sekarang meskipun peri ditempatkan di depannya, dia tidak berani tidur. Karena dia sangat takut sehingga dia tidak mampu melakukan apapun. Qi Yuan di depannya adalah dewa kematian dan keberadaan yang kejam di matanya. Orang seperti itu, bahkan jika Anda memberinya 100 keberanian, dia tidak akan berani menyinggung atau tidak patuh." Apa yang harus dilakukan? Mata Zhao Guo berputar. Bagi He Pengfei, ini sangat memalukan dan terhina. Sungguh memalukan bagi istri Anda membiarkan orang lain tidur dengannya di depan umum. Bahkan sebelum dia mulai, dia merasakan suami yang istrinya tidak setia menempel di kepalanya. Dia ingin menolak sekarang, tapi bagaimana dia bisa menolak? Dua pria berbaju abu-abu di sampingnya adalah kartu truf terakhirnya. Tetapi jika tidak berhasil atau tidak berhasil, dia akan tamat sepenuhnya. Semua orang di tempat kejadian memandang Qi Yuan, Zhao Guo dan He Pengfei, dan hati banyak orang bergetar. Baru saja, Zhao Guo dipermalukan di depan umum dan diminta tidur di air. Jiang Nisan bahkan menyatakan bahwa setelah He Pengfei cukup bersenang-senang, dia akan memberikan 20 miliar kepada Zhao Guo. Sekarang, Sui Muhan baik-baik saja, dan mereka dalam masalah. He Pengfei telah menjadi orang yang tidak berguna. Sekarang, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Qi Yuan tiba-tiba memandang Zhao Guo dan bertanya. Dahi Zhao Guo sudah dipenuhi butiran keringat yang lebat, dan dia sedang mengevaluasi kemungkinan serangan pengawalnya. Dia pasti tidak bisa tidur dengan wanita He Pengfei, Jiang Nisan, tetapi jika dia menolak, dia sangat khawatir Qi Yuan akan menghancurkannya. Patah, suara mulut yang jernih terdengar. "Ah!" Zhao Guo berteriak, ternyata sambil berpikir, Qi Yuan sudah berada di depannya, mengangkat tangannya dan menamparnya. Darah berdarah dari sudut mulutnya, dan separuh wajahnya langsung membengkak. Itu asimetris, Qi Yuan melihatnya sekilas, bercanda, dan mengangkat tangannya lagi. Zhao Guo memandang pengawal di sampingnya, ada juga 4 pengawal. Tetapi keempat pengawal itu sangat bersatu. Mereka semua menoleh dan melihat ke samping dengan pemahaman diam-diam di wajah mereka, pura-pura tidak memperhatikan. Saat ini, keempat orang tersebut telah mengambil keputusan di dalam hati. Sekalipun mereka dipecat, setidaknya mereka masih memiliki nyawa dan bisa bekerja sebagai pengawal di tempat lain. Jika dia melanjutkan, dia akan mati. Zhao Guo awalnya ingin menganggap pengawal itu sebagai harapan dan dukungan. Sekarang berdebar, Zhao Guo berlutut tepat di depan Qi Yuan, "Selamatkan hidupku." Dia tidak lagi peduli menjadi anggota dari 3 keluarga besar. Tidak peduli seberapa hebat atau sombongnya Anda, hidup tidaklah penting. Qi Yuan berkata bahwa orang-orang dari keluarga Sun akan mati, jadi Sun Qi pun meninggal.
Meskipun dia terbunuh oleh belati terbang, bagaimana bisa terjadi kebetulan seperti itu? Qi Yuanlah yang merancang untuk membunuhnya. Qi Yuan menunduk dan menatap Zhao Guo. Apakah kamu tahu kamu salah? Boom, 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 Zhao Guo terus bersujud. Aku tahu aku salah, selamatkan hidupku. Betapapun hebatnya wajahmu, nasibmu tidak sehebat dirimu. Bang, Qi Yuan langsung meraih punggung Zhao Guo dan mengangkatnya. Ledakan, dia terjatuh di depan Sui Muhan dan berkata, minta maaf pada adik iparku. Kepala Zhao Guo berdengung, dan dia segera bangkit seperti anjing dan berlutut di depan Sui Muhan. Maaf, ini semua salahku, ini semua salahku. Dia mulai memohon belas kasihan dengan menyedihkan. Air mata langsung mengalir di mata Sui Muhan. Dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri di depan pintu. Tetapi kakak laki-lakinya hanya membalas beberapa patah kata dan tidak peduli lagi. Jika bukan karena putrinya Tong Tong, dia mungkin akan lebih terhina. Sekarang Qi Yuan telah tiba. Betapa Ji Fei sangat peduli padanya. Ada pasang surut di hatiku, betapa aku berharap menjadi wanita Ji Fei. Bahkan jika hidupku dipersingkat, setidaknya aku tidak akan begitu terhina. Qi Yuan merasa tidak senang saat melihat Sui Muhan menangis. Ledakan, tendangan ke pantat Zhao Guo. Wajahmu belum simetris. Sekarang bersujud pada adik iparku dan tampar dirimu sendiri. Kapan simetrinya akan menjadi simetris? Dahi, Zhao Guo merasakan matanya menjadi gelap dan hampir pingsan. Banyak orang yang tanpa sadar menyentuh wajah mereka, dengan ketakutan di mata mereka. Tong Tong melangkah maju, memegang kepang kecilnya yang lucu di tangan kanannya, dan menatap Zhao Guo. Apakah kamu masih ingat apa yang saya katakan? Otak Zhao Guo sedang kacau sekarang dan dia tidak dapat mengingat apapun. Jangan melihat kesombonganmu sekarang, berhati-hatilah saat membuat daftar di kemudian hari. Tubuh Zhao Guo bergoyang dan dia hampir muntah darah karena depresi. Bukankah ini yang akan dikatakan seorang anak ketika dia mengancam atau mengejek orang lain? Saat itu, dia menampiknya dan menganggapnya konyol. Sekarang kamulah yang menyedihkan. Tong Tong menjadi semakin antusias. Sudah kubilang, cepat minta maaf sebelum ayahku datang, kalau tidak nyawamu akan hilang. Zhao Guo tiba-tiba merasakan hembusan udara dingin di punggungnya. Apakah ini yang terjadi sebelum Tuhan yang lebih dahsyat datang? Semua orang di tempat kejadian saling memandang dengan tidak percaya. Semua melihat ke arah pintu yang sunyi. Siapakah Tuhan itu? Zhao Guo menggelengkan kepalanya dengan keras. Sekarang dia tidak punya pikiran lagi. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Itu benar-benar sebuah tamparan di mulut, sebuah koutau di kepala, dan bahkan lebih memohon. Seluruh aula tampak sangat sunyi. Hanya suara mulut Zhao Guo, koutau dan permintaan maaf yang terus terulang, seperti robot yang mengulangi kata-kata yang sama. Namun, hal itu membuat semua orang yang hadir merasa sangat tertekan, bahkan mengalami depresi yang tidak normal. Qi Yuan sudah melihat ke arah He Pengfei. Zhao Guo tidak akan tidur dengan istrimu. He Pengfei sekarang lumpuh dari bawah, kesakitan dan mati rasa, dan tidak tahu harus berkata apa. Tutup matamu 2 kali, tidak yakin, kan? Qi Yuan maju selangkah. Salah satu pria berbaju abu-abu segera melangkah maju untuk menghentikan Qi Yuan. Apakah orang Hongmen hebat? Qi Yuan tiba-tiba bertanya. Pria berpakaian abu-abu itu marah, dan baru saja hendak berbicara. Tiba-tiba sesosok muncul di depannya, dan Qi Yuan telah tiba di depan pria berpakaian abu-abu itu. Pria berbaju abu-abu itu hanya ingin marah. Bang! Tinju Qi Yuan telah mengenai wajah pria berbaju abu-abu itu. Seketika hidung dan tulang wajahnya roboh, seolah-olah terkena palu besi.
darah berceceran dan orang tersebut langsung terbang keluar. Wow, dengan meja pecah dan suara cangkir dan piring jatuh ke lantai, lelaki berbaju abu-abu itu terjatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar 2 kali, anggota tubuhnya bergerak-gerak, lalu berhenti, dan mati. Pada saat ini, di aula, bayangan 4 orang yang baru saja meninggal belum hilang. Kematian lainnya telah membuat seluruh aula menjadi sangat ketakutan dan panik. Saya hanya mengatakan setengah dari apa yang saya katakan tadi. Pintu merah itu omong kosong. Ledakan, ketika kata-kata Qi Yuan keluar, semua orang di tempat kejadian tercengang. He Pengfei menjatuhkan diri, turun dari kursi, dan memandang Jiang Nisan, pelacur, cepat berlutut untuk meminta maaf kepada Sui Muhan. Ah, seru Jiang Nisan. Detik berikutnya, berlutut di depan Sui Muhan sambil menjatuhkan diri. Sister Sui, maafkan aku. Bang, Qi Yuan menariknya dan menamparnya 2 kali. Saudari Sui, apakah kamu memanggilmu seperti itu? Kamu akan mengatakan kamu menyebalkan. Sui Muhan mencari Jifei kemana-mana. Saat dia melihat Jifei, dia harus melemparkan dirinya ke pelukan pria itu. Karena dia penuh kebahagiaan, bersambung.